selamat sore. Mana dulu? Mana dulu? Stretching. Stretching. Begitu. Ya kan? Halo. Ini aku lihat di situ ya. Ya ke sini. Hai. Kak Sheryl pernah dengar nggak tentang search volume? Pernah? Pernah dengar? Belum. Pernah banget sih, sering malah kan. Pernah, karena aku juga di content writer, jadi aku sering sih nyari keyword terus nyari nulis search volume-nya gitu. Pernah denger sih, tapi aku nggak tahu itu gunanya buat apa. Oke, setahu aku Search volume itu adalah jumlah pencarian di search engine mungkin ya kan. Kalau dari arti katanya search itu kan mencari ya, volume tuh volume sih. Ini loh kayak jumlah demand dari suatu keyword itu bukan berarti jumlah pencarian suatu keyword dalam satuan waktu di sebuah lokasi. Salah satu matriks dari Google gitu ya. matriks atau ukuran untuk kita mengetahui seberapa sering keyword yang kita cari itu sering dicari oleh user lain. Gitu. Orang cari itu tiap bulan itu seberapa banyak sih atau seberapa besar? Sederhananya itu berapa banyak orang yang mencari sesuatu menggunakan kata kunci tertentu. Kalau nggak salah ya, karena itu bukan SEO tapi aku visual. Terus menurut Mbak Ines nih satuannya search volume itu apa? Liter atau kubik atau apa ya? Nggak ada satuannya sih. Itu pertanyaan yang aneh ya. Satuannya kayaknya enggak. Nggak ada. Nggak ada. Benar. Enggak banget ya. Oh. Satunya per kata, nggak tahu deh. Kayaknya nggak ada ya. Lanjut. Tapi menurut Kak Riki nih, penting nggak search volume dalam SEO? Penting banget sih. Penting sih. Kayaknya kalau bagi para SEO spesialis penting sih, tapi kalau aku nggak tahu. SV ini akan menunjukkan seberapa banyak sih orang itu mengakses pada keyword itu. Kalau misalnya kita mau bikin artikel gitu kan, akhirnya itu kan jadi tolak ukur kita tuh harus prioritasin keyword yang mana yang untuk ditulis di konten. Nah, kalau misalnya kata itu search volume-nya kecil banget, jadi kayak kurang gitu deh pokoknya. Jadi search volume itu penting. Semakin tinggi search volume-nya, semakin tinggi juga potensi kita untuk dapat organic traffic gitu. Oke, berarti peran search volume dalam SEO itu apa ya? Peran search volume itu apa ya? Nggak tahu, Mbak. Search volume dalam SEO sih kayaknya Perannya mungkin buat bantu kita mengestimasi ya berapa banyak traffic yang bakal kita dapat ke depannya gitu. Berarti Kak Edward ini sehari-harinya cari search volume ini pakai tool apa nih? aku pernah sih nulis artikel terus kayak tools buat mencari keyword gitu, apa namanya? Nggak tahu deh. Kalau aku biasanya lewat keyword planner, itu sih kayaknya yang paling oke. Ada beberapa, ada yang seperti kayak keyword planner, ada kayak semacam Ahrefs. Kita biasanya pakai Ahrefs. Aku pernah cari pakai Ahrefs. Ahrefs-nya sih. Dan masih banyak lagi. Nah, gimana cara menentukan search volume yang bagus, yang baik itu search volume? Ya udah tinggal lihat yang paling tinggi. Kalau misalkan banyak mungkin bisa dibilang bagus. Yang paling besar no? Enggak sih? Menentukan search volume yang bagus itu sebenarnya nggak cuma dari angka yang besar, tapi kita lihat juga dari Keyword difficulty-nya. Jadi kalau misalkan SP-nya tinggi, kita sebutnya SP ya, biar singkat. SP-nya tinggi tapi keyword difficulty-nya tinggi, berarti potensi kita untuk nge-rank kayaknya agak sulit tuh. Nah, berarti kita bisa cari yang SP-nya tinggi tapi keyword difficulty-nya lebih rendah. Ya, semua orang bisa punya preferensi masing-masing. Tapi menurut Kak Sheryl nih, ada nggak hubungan antara search volume sama proyeksi traffic? Aku nggak tahu itu proyeksi traffic.
Iya, pasti ada. Ada banget sih kayaknya. Subvolume itu emang menggambarkan seberapa gede sih traffic user atau traffic pengguna pada keyword itu atau pada SERP itu. Iya, ada demand, terus kemudian ada. Traffic kita kan berarti juga lebih besar gitu potensinya. Kayak gitu. Tapi kalau keyword difficulty itu apa? Kalau keyword difficulty, Kesulitan kata kunci, kesusahan kata kunci, Kesulitan kata kunci. apa ya? Kalau secara harfiah emang dia kan kesulitan keyword gitu. Tapi gue kan nggak pernah kan nyari keyword difficulty gitu. Aku nggak pernah nulisin gitu. Pokoknya kayak ada keywordnya udah disediain sama tim SEO. Aku tinggal nyari search volume udah kan. Pernah dengar tapi aku nggak tahu detailnya kayak gimana sih. Kalau nggak salah ya, mengukur seberapa sulit seberapa kompetitif. Upaya yang akan kita lakukan untuk menaikkan ranking pada suatu keyword itu. Jadi kalau salah sorry banget deh. Ini cari-cari aja lah sendiri. Tapi Terus ada nggak hubungannya antara keyword difficulty sama search volume? hubungannya pasti ada, tapi aku kurang tahu. ada sih kayaknya ya. Mungkin ada sih karena tadi semakin besar search volume-nya mungkin keyword difficulty-nya mungkin juga lebih besar mungkin. Tapi mungkin juga enggak. Hubungannya itu ya sejalan sih. I don't know. Oke. Kalau kata kuncinya benar, mungkin search volume-nya naik karena banyak orang yang benar nyari kata kuncinya. Itu kali kan? Dia tahu. I said I don't know. Bisa aja kan kompetitor itu consider pakai keyword itu karena SP-nya tinggi gitu. Jadi situ sih hubungannya. Mungkin. Iya, jadi biasanya yang punya demand yang tinggi, Ya berarti orang semakin pengen tuh untuk nge-rank di keyword tersebut karena target market mereka nyari. sehingga kompetisinya semakin sulit. Mendingan cari yang kompetisinya agak rendah. Gitu aja sih tips. Sebuah keyword yang difficult atau yang susah itu kayak gimana? Keyword yang nggak sering didengar sama orang. Kalau menurutku sih mungkin keyword yang mengandung banyak kata mungkin. Ya. Mungkin search volume-nya. Aduh nggak tahu. Salahnya aku. Misalnya, apakah kata kunci itu terlalu general? Yang sulit itu kayak dia tuh udah banyak pakai gitu. Ya, kayaknya emang kalau misalkan banyak dari market yang mencari hal itu. Nggak masalah gitu ya guys. Terus kemudian apakah keyword tersebut sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah major gitu ya? Aku sih nggak tahu contoh konkretnya ya, tapi menurutku kalau sulit itu misalnya kata-katanya jarang banget dipakai gitu. Terus kemudian mungkin seberapa banyak domain lain yang memberikan referensi ke website yang sudah ranking? Tergantung sih, ada beberapa macam sih menurutku. Mungkin dari informasinya atau mungkin dari apa ya? Ya mungkin informasi itu sih. Mungkin apakah keyword itu mengandung informasi yang emang nggak banyak orang yang tahu gitu ya? Atau mungkin apa ya? Mungkin ya informasi itu sih. Apa yang bakal Kak Rifki lakuin ketika menemukan keyword difficulty yang tinggi? Aku tahu. Kenapa nggak mempersiapkan keyword? Ini cari kata yang gampang. Nggak tahu nih. Next. Berarti katanya dikurangi. Cari ini sih, cari alternatif keyword lain. Aku mungkin akan nyari padanan kata yang mirip kali ya. Replace keywordnya dengan yang search volume-nya tinggi tapi keyword difficult-nya lebih rendah. Mungkin bisa pakai juga long keyword ya, long tail keyword maksudnya, biar lebih mudah nge-rank gitu. Riset lagi. Tapi aku nggak pernah ngelakuin itu sih, nggak tahu. Oke, tapi riset ya. Riset, hidup riset. Sebenarnya kuncinya adalah hal-hal besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi kita mesti membangun kekuatan website kita itu dari kata-kata kunci yang mungkin demand-nya sedikit, tapi itu akan membuat kita
bisa naik gitu ya dari satu tahap ke tahap berikutnya gitu ya, dengan membangun kekuatan di satu niche gitu ya, dengan kata-kata yang keyword-keyword yang spesifik gitu. Wah, keren banget Kak. Wah.